tadi itu kalau misalnya kita mau apa mengembangkan bisnis kita ya dan membuat orang loyal, ya bangunlah value-nya, ya. Bangunlah value yang terus menerus tentunya uh, bisa bisa sesuai dan relevan di masanya dengan konsumen yang memang Anda targetkan untuk menjadi pelanggan Anda, ya. Nah, itu dulu ya, Melisa ya. Hmm. Soal yang pertanyaan yang tadi nomor dua. Oke. Okay. Mm-mm. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini jadi masih terkait dengan franchise minuman. Oke. Okay. Punya mitra yang bandel gitu. Jadi belanja bahan baku utama di luar stokis kami. Apakah Ya. dengan rebranding bahan baku menjamin mitra-mitra saya tidak belanja sembarangan dan sesuai SOP? Lalu punishment apa yang diberikan kepada mitra-mitra seperti itu, Pak? Ya, banyak ini pengalaman teman-teman ya yang ikut saya bantu ya atau saya advice ya, yang ikut mentoring, yang bisnisnya seperti ini ya. Mereka bikin bisnis lalu Hmm. dikembangkan cabang-cabangnya melalui kemitraan ya. Jadi mungkin harus paham dulu ya teman-teman. Uh, Jangan disebutkan asal franchise ya. Franchise itu aturannya jelas ya. Ada aturannya, ada SOP-nya ya. Malahan ada Anda harus menjadi anggota dari ya asosiasi Hmm. franchise. Persyaratannya banyak ya. Nah kalau franchise itu memang sudah standar, nggak mungkin harusnya ya harusnya tidak mungkin dia akan keluar dari standarnya. Nah, yang banyak yang saya Hmm. lihat itu ya, teman-teman ini sebetulnya belum masuk kategori franchise gitu ya, tapi dia Hmm. melakukan kemitraan ya. Hmm. Nah, kemitraan ini macam-macam lagi jenisnya gitu. Ada kemitraan yang dia kelola sendiri, ada kemitraan yang mitranya yang boleh mengelola gitu ya. Ada kemitraan yang ya yang penting lu pakai brand gua, terserah lu mau bahan bakunya dari mana, ya udah misalnya. Macam-macam Hmm. caranya mereka ya. Tapi kalau kita mau membangun bisnis yang besar ya, dengan memakai brandnya yang satu gitu ya, artinya kita membangun brand ya. Membangun brand berarti itu membangun trust ya. Hmm. Uh, Trust itu hanya bisa didapat kalau kita konsisten. Jadi misalnya gitu ya, orang tahu brand kita itu rasanya seperti A misalnya. Lalu tiba-tiba dia pergi ke sana besoknya rasanya B. Ya nggak konsisten. Atau dari satu cabang ke cabang lain tidak konsisten. Nah oleh karena itu, saran saya adalah ya untuk teman-teman yang mau bermitra membangun bisnisnya melalui kemitraan harus punya SOP yang jelas dengan ya mengenai standarisasi ya standarisasi dari apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak itu kalau mitranya yang mengelola. Nah makanya kadang-kadang saya sebetulnya terus terang saya nggak suka kalau mitra itu yang mengelola gitu karena lain kalau misalnya franchise yang sudah sangat mendunia seperti McDonald, Kentucky, walaupun mitranya yang mengelola, tapi standarnya sama gitu. Ya mereka belajar luar biasa dan segala macam gitu. Nah, sedangkan kemitraan yang kita bikin ini, kemitraan yang kayaknya itu apa ya? Aturannya mungkin nggak terlalu clear gitu ya. Uh, Masih lalu kita melakukan punishmentnya tidak ada ya dan segala macamnya. Jadi harusnya kita membuat kemitraan kalau memang iya untuk mau membangun brand ya maka harus ada SOP yang jelas, tanggung jawab yang jelas, termasuk di situ penalti atau hukuman yang akan dikenakan kalau mereka melanggar. Ya, jadi bayangkan saja, saya banyak sekali mendapatkan keluhan dari teman-teman ya anak-anak didik ini, yang Pak, aduh Pak gimana ya Pak, ya mitra saya itu saya ketahuan itu dia beli barang lain gitu ya di tempat yang lain Hmm. karena mau cari yang murah. Hmm. Nah celakanya kalau barangnya sama nggak masalah gitu.
tapi cari murah tapi barangnya beda gitu. Sehingga rasanya menjadi berbeda, jadi kualitasnya berbeda, padahal brandnya sama. Jadi ini yang harus hati-hati banget menurut saya sih, untuk dipikirkan lah, untuk teman-teman yang mau bikin kemitraan ya. Kalau memang bisa lebih ke franchise lebih bagus ya. Tapi kalau enggak pun belum sanggup seperti itu karena mungkin standar kita masih belum belum bagus banget ya. Ya kemitraan nggak apa-apa ya. Nah, kalau kemitraan pun saya lebih prefer mitra yang berinvestasi dengan kita, tapi kita yang mengelola misalnya. Itu jauh lebih bagus bagi saya. Ya, sehingga Anda yang kontrol semuanya ya. Saya ingat seperti House ya, salah satu yang ya saya bina ya, termasuk di situ jadi partner gitu. Nah, itu dia akhirnya dia semuanya itu dikelola mitranya. Jadi mitranya itu hanya pasif gitu. Jadi kalau mau buka misalnya outlet, oke, ada syaratnya, ada biayanya, ada investasinya, ada aturan-aturannya, tapi semuanya dikelola oleh mereka sendiri. Nah, tinggal mereka bagi hasilnya saja didapatkan tiap bulan yang sudah diperjanjikan ya. Jadi itu saran saya ke teman-teman yang mau buka kemitraan atau cabang apapun bisnisnya, tidak harus minuman ya, bisa makanan ya, bisa yang lain-lain gitu ya. Oke, jadi untuk yang misalnya masih belum jelas SOP-nya, yang belum juga ada kontraknya dengan itu, silakan ya, lakukan itu, perbaiki. Dan kalau kita misalnya tadi tanyanya apa punishment-nya bisa kita lakukan kalau nggak ada kontraknya, kalau nggak ada jelas tanggung jawabnya apa segala macam, sulit untuk melakukan punishment. Paling yang bisa kita lakukan adalah ya gentleman agreement atau ya secara personal approach ya, secara personal ya kita ininya gitu ya, kita sampaikan mereka, karena mereka akan bilang, loh kan nggak ada dalam aturannya, saya suka-suka hati saya dong, kan ini kan saya punya. Jadi itu repotnya kalau nggak ada gitu ya. Oke, lanjut lagi. Oke, nextnya ini pertanyaan terkait dengan brand fashion, Pak. Brand Jadi, fashion, oke. punya reseller dan ada reseller yang nakal tapi tidak terdeteksi karena memakai foto dengan watermark brand atau logo bisnis di marketplace tapi pasangnya dengan, nah dikhawatirkan akan mempengaruhi brand image produk kami. Sedangkan kami sudah berikan rules kepada semua reseller termasuk pemasangan harga maksimum. Apakah hal ini baik atau buruk untuk jualan kami ke depan? Kalau jangka pendek mendapatkan peningkatan demand tapi masih khawatir ke depannya karena komplain juga ada. Ya, jadi ini juga pertanyaan yang bagus-bagus ya dari teman-teman, dan ini yang umum-umum dan saya alami dengan 10 tahun saya bergaul dengan teman-teman UMKM ya. Ini karena aturan mungkin tidak terlalu clear, strateginya juga nggak jelas gitu ya. Bagaimana kita mau mengembangkan bisnisnya misalnya ya. Jadi misalnya apa sih strategi yang akan kita lakukan misalnya soal pricing, soal harga misalnya ya. Apakah kita mau harga kita itu harga nasional ya, sehingga dimanapun tempatnya misalnya harga itu standar semua, atau kita akan punya harga regional di mana harga itu akan dipengaruhi oleh misalnya logistik, harga logistiknya, atau bagaimana misalnya. Nah, kalau ini misalnya mereka jual online, kalau kita clear misalnya di depan kita mengatakan bahwa kita harus menjual dengan harga yang sama semuanya, yang membedakan hanya ongkirnya saja, ya, maka itu harus diperjanjikan, gitu. Dibuatkan perjanjian dengan resellernya, ya.
Dan termasuk di situ perjanjiannya adalah penaltinya apa kalau mereka melanggar. Jadi misalnya ada peringatan 1, misalnya ya, peringatan 2, peringatan 3. Nah kalau sudah 3 kali melanggar, kita putuskan kontrak dengan mereka, mereka tidak berhak lagi untuk menjual barang kita ya, dan tidak lagi menjadi mitra resmi. Ini pasti ada ya, tapi mungkin nggak terlalu merusak. Yang lebih merusak itu harga yang lebih murah sih sebetulnya. Karena banyak sekali yang saya lihat itu perang harga itu antara reseller dengan distributor ya. Apalagi di Tokopedia atau Bukalapak atau di mana lah pokoknya ya. Yang di mana mereka itu ya yang penting gue jualan gitu ya. Harga gue potong aja semuanya perang harga. Nah itu yang merusak malah ya. Sehingga misalnya apalagi kalau kita punya toko resmi misalnya ya. Kita punya toko resmi, harganya misalnya katakanlah misalnya kita jual 500.000. Tiba-tiba di Tokopedia, di Bukalapak, orang jualnya 300.000. Ya orang yang beli di toko kita kan komplain, gimana sih Pak, ini di Tokopedia atau di mana saya bisa beli 300.000. Bapak di sini yang asli juga katanya. Nah ini yang harus dijaga yang namanya pricing strategy. Jadi strategi pricingnya seperti apa? Tapi itu pun harus kita pikirkan matang-matang ya. Apalagi kalau kita mempunyai multi channel istilahnya saya ya. Ada channel yang offline, ada mungkin channel online ya. Mungkin ada online tapi reseller misalnya ya. Tapi kalau misalnya online itu adalah kita sendiri, ya mungkin kita masih nggak ada masalah. Kita yang kontrol harganya ya. Jadi harga lebih tinggi atau lebih rendah, dua-duanya jelek untuk kita. Dan itu akan merusak image-nya brand kita sendiri gitu ya, karena itu akan membuat orang berpikir bahwa wah ini nggak standar ini brand ini menjual gitu ya. Franchise yang sudah standarisasi ya, itu di mana-mana ya harganya sama kecuali ada ketentuan tertentu ya yang membuat dia punya alasan untuk membedakan. Ya, seperti McDonald di Indonesia hampir semuanya sama, kecuali kalau nggak salah saya di Bali atau di beberapa tempat aja. Yang mungkin beda gitu ya. Nah, sehingga itulah yang mungkin yang perlu diperhatikan oleh teman-teman yang menjual bisnis produk atau jasanya melewat reseller, lewat distributor, harus clear pricing strateginya. Ya. Oke, lanjut Melissa. Jadi sama kayak kemitraan tadi ya Pak, jadi sama-sama harus ada perjanjiannya juga supaya sama-sama clear ya. Betul. Nah ini kan kelemahan dari teman-teman ya, karena mungkin masih kecil, mungkin masih dasar kepercayaan ya dengan reseller. Sehingga ya itulah yang akhirnya lama-lama kalau masih kecil sih nggak ada masalah, tapi begitu sudah besar omsetnya, salesnya, revenue-nya, baru punya masalah nantinya ya. Oke, kita lanjut lagi, Melissa. Oke, sebentar. Jadi ini yang nanti pertanyaan yang ada di sini akan saya coba jawab ya. Angka pertumbuhan usaha yang dikatakan sehat atau potensi yang menjadi besar. Oke, nanti saya jawab ya. Nanti ada. Halo, Melissa. Halo. Oke, Melissa. Saya coba lanjut ya, yang lain. Next-nya dari pertanyaan Lapis Bodi nih Pak. Pak, angka pertumbuhan usaha yang sehat itu berapa persen? Yang dikatakan sehat dan berpotensi untuk jadi besar. Pertumbuhannya sebesar-besarnya itu sehat. Semakin besar semakin bagus ya Pak? Iya, jadi nggak ada baca. Cuman yang bisa kita lakukan ada yang namanya itu rata-rata industri ya. Jadi istilahnya tuh kalau saya sih melihat sehat atau kalau yang namanya yang bagus ya bagaimana Pak? Yang bagus ya sebesar-besarnya. Kan gitu ya. Tapi kalau mau lihat kan sebesar-besarnya kan nggak mungkin juga. Nah, makanya kita ada namanya benchmark industri. Jadi kita benchmark, kita bandingkan dengan rata-rata pertumbuhan bisnis yang sama di industri tersebut. Jadi misalnya katakanlah saya bisnis fashion tadi ya, bisnis fashion muslimah atau yang perempuan misalnya rata-rata tumbuhnya 20% setahun. Nah kalau saya bisnis saya juga tumbuh 20%, berarti saya sudah sehat, berarti saya sudah sama dengan rata-rata industri. Tapi ya
Artinya pangsa pasar saya tidak akan bisa lebih besar karena saya hanya rata-rata sama dengan industri. Nah, kalau saya mau lebih besar pangsa pasar saya, maka saya harus tumbuh lebih besar daripada rata-rata industri. Makanya kalau saya tumbuh 40%, sedang berarti saya market share saya semakin besar. Ya. Kebalikannya juga, ya, kebalikannya adalah kalau rata-rata industri itu misalnya tumbuh tadi itu 20%, maka kalau bisnis saya tumbuhnya cuma 10%, berarti nggak bagus dong. Kita di bawah rata-rata gitu. Dan akhirnya kalau kita tumbuhnya di bawah rata-rata industri, maka market share kita makin lama makin menurun. Kalau kita tumbuh lebih besar daripada industri pertumbuhannya, maka market share kita makin lama makin besar. Jadi patokan saya itu. Nah, seberapa besar pertumbuhan kita di atas rata-rata, ya itu nggak ada batasannya, setinggi-tingginya. Cuman kan rasanya kalau industri yang sama itu pertumbuhannya 20%, Anda tiba-tiba 1000%. Hanya satu kemungkinan itu. Dan satunya adalah karena Anda kecil banget. Gitu. Jadi tadinya Anda jual 1 biji baju, sekarang jual 100 gitu. Wah, itu sudah 100 kali tuh. Nah, jadi pertumbuhan saja, angka pertumbuhan presentasi itu juga nggak ada artinya. Semakin besar bisnis kita, kalau omset yang 1 triliun, Anda berharap bisa tumbuh 100% setiap tahun, itu berharap yang luar biasa itu. Tapi kalau bisnis Anda baru 1 juta sebulan, Anda tumbuhnya 500% setiap bulan, ya biasa-biasa aja. Ya itu. Jadi kadang-kadang kita jangan juga ketipu gitu ya. Kadang-kadang ada juga orang yang iya, wah, belajar dengan saya bisa menaikkan 1000% penjualannya. Iya, kalau dari 10 menjadi 100, ya, juga bisa. Ayo, yang 1 triliun bisa nggak ini 1000% gitu ya. Jadi ya, presentasi itu penting, tapi juga bukan itu satu-satunya gitu. Jadi don't lie with numbers gitu. Jangan menipu dengan angka dan presentasi gitu ya. Jadi itu sih mungkin kalau dari saya sih soal presentasinya ya, Melisa. Kita coba lanjut yang berikutnya. Oh, Eti ya, kadang-kadang memang kami nggak paham, Pak. Ya itu makanya kita belajar ya, Eti ya. Nah, namanya belajar dan harus dicoba. Jangan takut juga untuk mencoba. Biar salah nggak apa-apa, gitu ya. Itu yang harus kita lakukan, ya. Oke, lanjut lagi, Melisa. Oh, saya nggak dengar itu suaranya Melisa, ya. Mungkin Melisa keluar dulu. Oke, mungkin saya ambil lagi menemukan data pertumbuhan di setiap industri, bagaimana langkah konkretnya. Bisa cari di data, kalau misalnya ada BPS, kalau bisnis Anda yang basic-basic ada itu di data pemerintahan ya. Kalau enggak di research company biasanya mereka juga ada mengeluarkan ya data-data yang umum ya, misalnya pertumbuhan fashion, pertumbuhan retail, pertumbuhan consumer good itu ada ya. Banyak misalnya di LC Nielsen itu biasanya mereka mengeluarkan juga setiap tahun. Lembaga-lembaga research yang lain juga ada ya. Oke, lanjut Melisa. Oke Pak. Next-nya dari Sabri Samidu. Ya. Segmentasi kelas bawah sama kelas atas mau digarap dalam satu kategori. Apakah harus dibedakan brand usahanya, Pak? Saya lebih prefer tentunya iya, ya. Walaupun saya tidak mengatakan itu tidak bisa, ya. Tapi mungkin secara Mas Handoko, terima kasih sudah hadir juga. Kalau misalnya kita kasih contoh aja ya, waktu saya di SGM misalnya ya, waktu kami pengen misalnya masuk ke kelas yang berbeda, kami tidak ingin SGM-nya yang dinaikkan gitu. Jadi kalau memang iya, pakai brand yang lain. Karena brand itu kan masing-masing punya DNA masing-masing ya.
Dia punya value yang masing-masing yang tidak sama yang dengan tentunya value yang mungkin diharapkan oleh orang yang berbeda gitu. Nah, salah satu perbedaannya kan dari sisi sosioekonomi kelas namanya, kelas ekonominya, ya apakah itu kelas premium, kelas atas, ya A, B, C, D, E misalnya dalam SEC-nya Nielsen itu ya. Tapi pada prinsipnya dulu ya, pada prinsipnya psikologinya konsumen, misalnya ini ada orang yang biasanya tiba-tiba misalnya pakai Rolls Royce ya, mobil ya. Nah, dia merasa bangga banget nih, wah saya di Indonesia cuma mungkin 10 orang yang punya nih gitu. Tiba-tiba Rolls Royce mengeluarkan harga mobil yang 125 juta. Nah, Rolls Royce mirip Avanza misalnya, saya nggak tahu bukan Avanza ya mungkin ya, tapi misalnya ya. Tapi mereknya Rolls Royce gitu. Bagi orang yang di bawah yang pengen beli, mungkin ragu juga mereka beli, ini bener nggak Rolls Royce ini? Masa murah banget gitu ya. Bagi orang yang sudah punya Rolls Royce, ngamuk dia. Buset, saya beli Rolls Royce ini supaya nggak banyak orang yang belinya gitu ya. Karena saya pengen berbeda dengan yang lain ya. Sehingga itu bisa merusak. Makanya kalau Anda lihat, misalnya Toyota ya, pada saat mereka mau masuk ke kelas yang berbeda dengan psychographic yang berbeda istilahnya ya, dengan value yang berbeda, yang mereka mencoba menyaingi misalnya Mercedes, BMW ya, BMW ya, maka mereka tidak memakai brandnya Toyota, mereka buat Lexus gitu ya. Merek premium ya, ya kan misalnya ya. Toyota punya Lexus misalnya ya. Kalau Honda dia punya Acura ya di atasnya ya. Kemudian Nissan dia punya Infiniti misalnya ya. Apalagi itu ya. Ya itu 3 mungkin yang besar ya. Yang saya tahu ya. Tapi sekarang yang mungkin yang paling maju sebetulnya Lexus ya. Dulu Honda Acura itu luar biasa. Setahu saya waktu saya masih di Amerika. Nah mereka bisa bersaing gitu ya. Mereka nggak bisa pakai Toyota mereknya gitu ya. Sedangkan Toyota sendiri ya walaupun ada yang kelasnya mewah juga ya mirip-mirip tuh dengan Lexusnya itu, tapi beda karakter soalnya ya. Nah, jadi sedangkan Toyota sendiri ada juga yang misalnya Avanza-nya ya dan segala macamnya. Jadi itu strategi sih ya. Kalau bisa, kalau saya sih saya pisahkan dulu kalau misalnya memang apanya istilahnya itu value-nya yang kita berikan itu dan konsumennya itu berbeda gitu. Sebaiknya bedakan brandnya. Oke, lanjut Pak. dulu. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan dari Roy Leonardo. Jadi bagaimana menilai resiko bisnis baru yang mau kita mulai sehingga layak atau tidak untuk dimulai? Bagaimana menilai resiko bisnis baru? Untuk baru mau mulai sehingga dinilai layak atau tidak. Dimulai atau tidak ya. Ada kalau secara formal ya, teman-teman kalau mau belajar yang lebih dalam, ada yang namanya feasibility study ya. Ada semacam studi dulu ya. Untuk kita membangun sebuah bisnis baru atau membuat produk baru ya, biasanya ada itu di perusahaan-perusahaan besar pasti ada itu ya, karena mereka nggak mau mengambil risiko begitu saja. Jadi Anda harus melakukan feasibility study ya, di mana ada kriteria-kriteria di dalam feasibility study itu yang harus Anda penuhi untuk bisa project itu jalan atau brand itu jalan atau perusahaan itu jalan. Jadi misalnya ada yang namanya return on investment ya, pengembalian dari investasi. Bisa juga yang namanya payment period-nya ya, berapa lama kembalinya uangnya. Bisa juga yang namanya return to shareholder-nya. Banyak rasio-rasio keuangan yang bisa dipakai ya untuk itu. Tapi kalau kita yang masih kecil gitu ya, mungkin nggak perlu kita melakukan feasibility study yang seruat itu karena cukup lama waktunya. Tapi prinsip-prinsip dasarnya penting. Ya, makanya saya selalu menganjurkan ke teman-teman buatlah bisnis plan. Makanya di dalam Smart Business Map saya selalu mengatakan gunakan saja 12 pertanyaan itu ya
di dalam 3 modul itu sebagai checklist ya sebetulnya ya untuk bisa atau tidak, bagus atau tidak ini ya tanpa harus melakukan feasibility study yang mahal gitu ya. Begitu juga membuat produk itu juga bisa. Jadi nggak ada risikonya. Intinya kalau saya sih intinya begini. Yang paling gampang kalau misalnya tanpa harus membuat bisnis plan dan segala macam. Kalau kita investasi, ya kita berarti ya uang. Ya katakanlah kita punya uang 100 juta, mau buka perusahaan atau saya investasi di tempat lain. Karena buka perusahaan itu kan investasi. Betul. Karena uang 100 juta itu bisa saya belikan tanah, saya bisa belikan mobil, saya bisa belikan emas, saya masukkan deposito. Itu opsi-opsi saya investasi, gitu ya. Opsi yang lainnya adalah saya buka usaha. Nah kalau buka usaha kan pasti ada bisa rugi, bisa ada untung, kan gitu. Nah, akhirnya kalau saya mengajarkan teman-teman bagaimana melihat investasi itu dari sisi pengembalian investasinya, gunakanlah yang namanya risk free investment. Risk free investment, investasi yang tanpa risiko. Nah, adakah investasi yang tanpa risiko ya, yang atau minimum banget risikonya itu adalah ya misalnya deposito. Ya, deposito di bank yang besar ya, bank-bank ternama ya yang dijamin oleh pemerintah. Artinya apa? Uang kalau kita taruh 100 juta di deposito, ya, ini tanpa kita melihat soal riba atau tidaknya dulu ya, ini soal konsepnya ya, konsep cost of money namanya ya, konsep ada biaya uang. Uang tuh ada biayanya gitu. Ya. Karena kalau uang tuh nganggur ya, harusnya bisa menghasilkan. Itulah istilahnya itu opportunity loss, kehilangan opportunity untuk uang itu bekerja untuk kita gitu. Nah, jadi kalau itu yang paling rendah risikonya apa? Deposito. Karena kalau kita taruh uang di deposito, kalaupun bangkrut banknya, pemerintah akan ganti kita, nggak mungkin hilang. Nah, berapa pengembalian deposito itu katakanlah sekarang misalnya 5% setahun ya. Lalu dikurangi pajak 20%. Berarti mungkin 4, sekian persen misalnya ya. Lalu setahun gitu ya. Nah, itu patokan pertama saya. Ya, kalau kita tidur aja, saya dapat usaha 4,5% misalnya setahun. Nah, kalau saya bisnis, saya bisa hilang duit saya. Berarti saya harus dapat pengembaliannya lebih dari 4,5%. Kan gitu ya. Nah, berapa lebihnya? Nah, biasanya ada lagi patokan berikutnya. Biasanya lebihnya itu bagi saya adalah namanya commercial rate namanya. Ya. Lalu cek di bank-bank itu berapa sebetulnya bagi hasil atau bunga untuk pinjaman yang komersial. Sekarang ini mungkin 12% mungkin ya, setahun ya. Nah, berarti saya kalau buka bisnis, saya harus menghasilkan lebih besar dari 12%. Ya itu ya. Nah, biasanya patokan saya adalah ya 2 kali dari commercial rate itu minimum. Berarti 24% misalnya setahun ya. Pengembaliannya net ya kita cerita ya, net berarti sesudah pajak dan segala macamnya. Nah, itu kira-kira kalau mau pakai cara yang simpelnya lah ya. Jadi kalau bisnis Anda tidak bisa membuat rencana dan membuat plan untuk menghasilkan sekitar 24% untuk saya setahun gitu ya. Secara rata-rata ya kan, nah maka mungkin bisnis itu nggak cocok dengan saya gitu. Nah secara rata-rata itu maksudnya adalah misalnya kita tahu bahwa kalau dalam bisnis mungkin tahun pertama itu mungkin kita rugi misalnya, kan nggak langsung menghasilkan gitu ya. Tapi secara rata-rata misalnya setelah 3 tahun atau setelah 5 tahun maka saya dapat segitu. Misalnya tahun pertama rugi jadi 0 kita nggak ada hasilnya. Tahun kedua masih rugi. Tahun ketiga kita dapat pengembalian misalnya 100%. Tapi kan sudah 2 tahun rugi. Ya kan? Jadi tahun ketiga 3. Jadi berarti 100 dibagi 3. Berarti baru 33. Oh, masih lebih bagus. Tahun depan baru dapat 20 cuman. Ya. Nah, jadi ada turun naiknya. Sedangkan kalau misalnya di bank itu kan stabil aja. Itu adalah hanya untuk patokan kita menentukan istilahnya tuh biaya uang. Itu yang namanya cost of money ya. Nah, investor itu akan melihat itu kalau dia mau masuk perusahaan itu ya. Nah, biasanya investor semacam venture capital itu wah itu mahal-mahal mereka itu.
Hmm. Mereka pengembaliannya bisa minta 20 kali gitu. Jadi kalau mereka tanam 1 M ya, Hmm. kembalinya ya 20 M gitu ya. High risk, high return gitu ya, Pak. High risk, high return karena dia masuk di awal gitu. Hmm. Yang masih risikonya masih tinggi banget gitu. Hmm. Nah, kan bisa bedol deso mereka itu. Nanam uang 1 triliun tapi nggak kembali-kembali dia. Itu, Oke. oke. Ada Eh, lagi yang lain? dari Sukamdi Harun, Pak, apakah bisnis bisa dibuat autopilot dan profitable? Autopilot dan profitable. Ini kita kebanyakan dapat motivator. Kebanyakan Autopilot ya, Pak. mendengar motivator gitu ya, autopilot ya. Itu kan istilah ya. Hmm. Autopilot itu istilah lah yang membuat kita menjadi lebih semangat lah istilahnya. Nggak Hmm. ada bisnis yang autopilot ya. Bisnis apa yang ada autopilot? Ya kan itu ya. Maksudnya adalah tentu bisnis yang dimana kita tidak terlibat lagi, ya, Hmm. tidak terlibat lagi baik secara langsung maupun langsung. Jadi misalnya Hmm. gini, jadi kalau kita punya bisnis, lalu udah besar, kita kasih ke orang-orang profesional yang mengelolanya, Ya. ya, berarti kita kan nggak terlibat gitu, ya. Hmm. Nah, itu autopilot namanya ya, autopilot. Tapi pilotnya lain, itu bukan autopilot ya. Ada pilot lain, Pilotnya bukan orang lain kita gitu ya, Pak. pilotnya gitu ya. Jadi yang betul-betul autopilot nggak ada gitu ya. Nah, kecuali Anda mengatakan, oh ada Pak, passive income itu bagaimana Pak? Itu kan autopilot. Lah passive income kan tetap aja Anda harus monitor. Harus Hmm. Anda administrasikan, Anda harus lakukan ini, Anda harus lakukan itu. Gitu ya. Jadi nggak ada yang betul-betul 100% autopilot. Jadi jangan kebanyakan dapat motivator yang itu gitu ya. Oh saya bisa membuat bisnis Anda autopilot. Nenekmu yang bisa. saya saya ini sudah menjalankan bisnis mulai dari nol sampai ratusan triliun. Ya, nggak ada yang autopilot 35 tahun saya menjalankan perusahaan gitu ya. Jadi, tapi ya itulah biasalah itu kan namanya bahasa marketing, copywriting Hmm. ya biar menarik gitu. Oke. Nah, ini kita ke pertanyaan yang ada di kolom chat, Pak. Dari Ya, Cepi Suparman. Apabila keuntungan oke. 50%, 50%, bagaimana kalau Ya, terjadi kerugian? Apakah ya. 50-50 juga atau bisa ditanggung oleh investor saja? Karena kita pemilik brand sudah bekerja. Semuanya tergantung ke perjanjian sih. Jadi Hmm. nggak ada, boleh aja. Kalau kita dibuat di kontraknya mengatakan bahwa keuntungan dibagi 50-50, Hmm. sedangkan kerugian ditanggung oleh investor, sedangkan yang punya brand tidak, ya boleh aja sih. Ya tidak, Hmm. tapi ya si investor, makanya kalau saya jadi investor saya akan bertanya, wah nenekmu enak banget ya, rugi kagak mau, tapi untungnya mau dapat Untungnya itu. mau ya. Oh kan, kan saya kerja, lah iya kan duitnya dari saya, jadi jadi yang ini harus ada lah, ada win-win lah kan. Jadi menurut saya sih Hmm. fairnya ya tanggung sama-sama lah ya. Kalau Hmm. enggak ya, jadi ya tergantung kembali sih, bisa juga bertahap gitu ya. Bisa juga bertahap, misalnya katakanlah kalau misalnya kita mengeluarkan modal ya sebagai investor misalnya 500 juta buka satu cabang apapun lah itu ya misalnya Hmm. ya. Kemudian bagi hasilnya ya misalnya 50-50 ya kemudian kerugiannya juga 50-50 misalnya ya. Hmm. Nah, sampai misalnya uangnya 500 juta itu kembali gitu. Hmm. Nah, kalau sudah kembali mungkin setelah itu kembali maka pembagian hasilnya menjadi berbeda misalnya. Hmm. 70% kita sebagai pemilik brand, 30% mereka. Karena uangnya kan sudah kembali misalnya ya. Bisa juga begitu atau dibalik juga. Di awal-awal mereka dapat lebih banyak gitu. 70% sampai uangnya kembali. Nah, begitu uang kembali di atas itu baru 50-50 misalnya. Bisa juga Hmm. seperti ini gitu ya. Bisa sih. Oke. Ya. Jadi kalau Jadi perjanjian itu penting banget ya Pak untuk perjanji itu memastikan penting kedua belah pihak banget gitu itu ya. setuju ya. Betul. Kita memang
usaha kecil ini kadang-kadang nggak suka dengan perjanjian, ya. Sukanya hanya dengan kepercayaan. Betul sih, Hmm. kepercayaan itu penting banget gitu ya. Makanya sebetulnya istilahnya kita kalau di agama kita lah ya misalnya itu kan ada amanah ya. Kalau kita sudah ucapkan, kita sudah janji, ya amanah itu janji ya. Hmm. Tapi dalam dunia yang seperti ini ya kadang-kadang kan orang nggak, oh nggak ada, saya nggak dengar itu katanya. Jadi kita kita harus ada. Jadi walaupun ada janji itu penting banget karena itu adalah trustnya kita. Tapi tambah lagi ada tertulis gitu ya. Tuliskan itu Hmm. apa yang ingin kita kita perjanjikan. Jadi asal agree bersama nggak apa-apa. Ya, Hmm. tidak ada aturannya harus begini harus begana. Yang penting kedua-dua pihak setuju. Itu yang lebih Hmm. penting. Nah, asal ada perjanjian yang valid ya secara Valid. hukum ya. Paling bagus lagi perjanjiannya dibuatkan kontrak misalnya dengan notaris ya atau dengan Hmm. pihak lawyer ya, pengacara. Itu juga bisa lebih bagus. Kalau enggak ya di bawah tangan juga boleh ya. Pakai Hmm. materai misalnya ya, cukup dituliskan aja perjanjian. Itu masih berlaku kok ya. Hmm. Masih berlaku kok. Jadi tapi kalau nggak ada itu ya ya repot kita. Kalau hanya trust aja gitu ya. Hmm. Oke. Oke, nah ini ada pertanyaan terkait dengan visibility study tadi, Pak. Ya. Untuk mulai bisnis, idealnya melakukan visibility study dulu atau bisnis plan dulu ya, Pak? Ya, sebetulnya bisnis plan itu apa ya? Visibilitas kalau bisnisnya dari nol, visibility study itu adalah menjadi sebuah bisnis plan sebetulnya. Hmm. Bagian Jadi dari bisnis plan ya juga ya? ya jadi jangan dipisah, sayang kan ya. Ya, karena apa yang dibuatkan di visibility study itu sebetulnya adalah bisnis plan gitu. Hmm. Misalnya backgroundnya kenapa Anda berbisnis ini, kategorinya kenapa masuk, data dari kategorinya karena ini tumbuh, lalu cara Anda produknya apa, itu kan ditulis semua itu. Ya. Lalu dia Hmm. dilakukan penelitian ya, sehingga ya tadi itu bahwa rencana-rencana itu baik di bisnis plan-nya itu, kalau bisnis plan itu memang lebih banyak untuk definisinya lebih banyak untuk bisnis yang sudah berjalan ya. Hmm. Nah, di awal-awal itu kan namanya itu kan bisnis plan untuk awal bisnis ya. Itu ya Hmm. bisa juga namanya visibility study gitu. Bisa juga. Nah, nanti setelah itu karena visibility study itu pun juga harus melihatkan bahwa misalnya 5 tahun itu kembali atau tidak. Kalau saya mau buat Hmm. pabrik misalnya harga 1 triliun, saya kan nggak buat visibility study hanya untuk 1 tahun gitu. Betul. Saya harus memikirkan visibility saya mungkin 10 tahun karena pabriknya itu mungkin harus jalan sampai 10 tahun ya pengembalian duit saya gitu. Itu. Oke deh. Sip. Ini kita ada pertanyaan, banyak nih Pak. Ya, nggak apa-apa. Dari uh, Syarif Basori, bagaimana tips merencanakan strategi jangka panjang? Tipsnya membuat strategi. Belajar membuat bisnis strategi. Jadi kalau saya itu ada dulu ya sekarang workshop saya lagi nggak ada gitu ya karena ada COVID nih. Kita ada nama triple value ya, triple value of Hmm. business itu adalah sebetulnya strategic planning ya. Jadi belajar buat strategic plan ya. Pada dasarnya strategic plan itu mirip dengan planning-planning biasa ya. Hmm. Tetapi lebih ke jangka panjang. Nah, biasanya yang dinamakan strategi itu lebih panjang jangka panjang. Kalau jangka pendek 1 tahun itu bukan strategi, itu taktis namanya, taktiknya ya. Hmm. Sehingga biasanya kalau kita membuat bisnis strategi itu untuk jangka waktu 3 sampai 5 tahun ya. Hmm. Atau perusahaan-perusahaan tambang atau minyak itu biasanya sampai 20 tahun mereka membuat rencananya gitu ya. Jadi oleh karena itu apa ya, jalan satu-satunya adalah Anda belajar membuatnya. Nah, belajar itu Hmm. pertama bisa bisa apa? Bisa belajar lewat workshop, bisa belajar lewat buku, bisa lewat YouTube, bisa banyak kok. Ya, prinsip dasarnya sama dengan business plan, tapi lebih memikirkan jangka panjang dan memikirkan lebih Hmm. strategiknya, ya, strateginya Hmm. gitu ya. Oke, monggo.
Oke, kemudian ada ini ada juga apakah bisnis plan harus direview tiap periode, bagusnya tiap berapa bulan? Bisnis plan itu harus direview tiap bulan, ya, minimum, ya, tergantung ya, tiap minggu juga harus gitu kalau mau ya. Cuman mingguan itu mungkin lebih ke taktisnya gitu ya. Sedangkan bulanan itu lebih ke lihat bulanan. Kalau mau lihat strateginya bisa dirubah atau tidak itu sekali 3 bulan gitu ya. Nah, jadi penting sih untuk membuat bisnis plan. Bisnis plan kata 5 tahun, lalu kita pecah menjadi 1 tahun, lalu dipecah menjadi per bulan, lalu dipecah menjadi per minggu, lalu dipecah menjadi per hari gitu. Itu caranya kita membuat strategic plan menjadi bisnis plan tahunan. Nah, bisnis plan tahunan menjadi bisnis plan untuk bulanan, gitu ya. Dari bisnis saya. Oke, lanjut dulu, Lisa. Oke. Live saya yang tiap hari, bukan tiap hari ya, yang untuk tanya jawab itu hari Senin jam 8 pagi, 1 jam ya. Hari Rabu, jadi Senin dan Rabu 8 pagi untuk tanya jawab bisnis gitu ya. Bisnis forum itu dengan para panel expert dengan topik-topik tertentu itu setiap hari Sabtu jam 10 ya. Tapi karena mau lebaran kita majukan untuk yang kali ini di hari Jumat jam 1.30 ya. Kemudian sekali sebulan ada Bistok, CEO Bistok kita juga ada nanti satu kali sebulan CEO ternama yang akan saya undang untuk bicara di Business ID gitu ya. Oke, lanjut pertanyaannya Lisa. Iya, Pak. Dari pertanyaan tanya tentang price anchoring. Untuk teknik Ya. price anchoring sebaiknya menggunakan berapa tingkatan harga? Tergantung ya, artinya apa yang dia maksud dengan anchoring itu ya. Kalau kita cerita soal distribusi ya, selalu kalau harga ya, harga itu selalu harus dasarnya adalah konsumen ya. Jadi bukan dari kita gitu. Jadi kalau saya sih mungkin kebalik ya. Kalau orang lain mungkin caranya menjual adalah saya buat produk, lalu saya tahu HPP. Jadi saya punya produk HPP saya katakanlah misalnya 10.000 ya. Dari 10.000 kalau itu saya tambah keuntungan 100% dari 10.000 berarti 20.000 saya jual. Ya itu bisa sih cara seperti itu untuk tidak rugi. Tapi itu berarti kita masih produk fokus. Fokusnya ke produk kita, bukan ke konsumen kita. Nah kalau saya selalu harus customer fokus. Pertanyaannya adalah customer yang kita mau sasar itu berapa mereka sanggup membeli, kan itu. Nah, itu yang namanya istilahnya saya itu customer affordability, ya, kemampuan konsumen yang kita targetkan itu berapa, baru istilahnya saya itu baru dihitung ke belakang. Jadi kalau tadi itu misalnya contohnya saya buat produk punya HPP 10.000, lalu saya jual 20.000, sehingga ada keuntungan diantaranya itu adalah 10.000 ya untuk biaya-biaya lainnya ya dan keuntungan yang lain. Tapi misalnya ya persoalannya adalah kalau caranya kita masih seperti dari produk dulu, baru setelah itu kita menentukan margin kita, baru setelah itu kita keluar, betul sih, itu juga betul. Tapi yang lebih penting itu adalah sebetulnya harga yang itu sanggup nggak konsumen kita beli. Makanya saya lebih suka ya dari konsumennya. Jadi kita harus melakukan survei, misalnya ya, kalau misalnya kalau nggak bisa survei, bisa lah kita dapatkan data-data yang namanya affordability, ya, affordability dari pricingnya. Nah, kalau misalnya tadi itu kita jual 20, padahal kesanggupannya konsumen kita itu 15. Nah, jadi bagaimana? Nggak untung dong kita jual 15 kan itu. Nah, mending saya cari dulu angka 15-nya, baru setelah itu saya tarik mundur ke belakang, saya buatkan produk yang harganya 15, tapi saya masih punya untung.
berarti saya harus punya produk yang HPP-nya 7,5 misalnya. Sehingga saya dengan HPP 7,5, lalu saya tambah 100%-nya, saya masih ada spare-nya. Nah, jadi itu lebih customer fokus. Kalau tadi itu kan fokusnya ke kita nggak mau rugi toh, kita udah buat produk. Mana tahu cara kita membuat produk itu yang nggak efisien, ya kan bisa aja. Kalau produk kita nggak efisien buatnya, lalu nggak ada orang yang mau. Sedangkan orang lain misalnya HPP-nya bisa 5.000, kita 10.000. Tapi kita menjual 20.000, orang lain bisa, buat apa kan gitu. Nah, jadi ini tergantung kembali itu, kita customer fokus atau kita hanya produk fokus. Kalau saya sih customer fokus, selalu dasarkan apa yang dimaui oleh konsumen, bukan yang kamu mau, bukan yang kamu suka. Saya sukanya angkanya begini, Pak. Saya suka harganya begini, ya sukamu lah. Tapi konsumenmu nggak mau beli, buat apa? Banyak yang gitu, Pak. Waduh, Pak, produk saya ini bagus banget, tapi nggak laku-laku ya. Saya bilang, lah, kalau gitu, ya Anda IQ berapa? You nanya saya seperti itu kan gitu. Kalau produknya nggak laku, katanya bagus, berarti nggak bagus gitu ya. Nah, kita masih tinggal, kayaknya itu udah pertanyaan terakhir nih, kita tinggal 20 detik lagi, Lisa. Jadi ya kita tutup aja, kita sudah tinggal 10 detik lagi. Jadi untuk teman-teman untuk ini ya, terima kasih dan selamat pagi semuanya.